Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, saat ini kita berada di era milenial. Era milenial itu adalah satu era, satu masa di mana anak yang lahir antara tahun 80-an dan tahun 2000-an. Artinya anak yang lahir tahun 80-an dan tahun 2000-an itu disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial itu sesungguhnya adalah agent of change. Generasi sebagai agen perubahan. Generasi yang diharap-harapkan menjadi generasi harapan bangsa. Karena mereka menguasai teknologi. Namun fakta, saudara-saudara, kita melihat banyak generasi milenial ini, kita melihat dalam keseharian generasi yang setiap hari disibukkan berselancar di internet, sehingga kadang-kadang lupa dengan kerja dan ibadah, lupa dia mengaji. Maka akibatnya dia menjadi generasi yang malas buka buku, malas baca kitab, dan malas datang ke rumah gurunya, karena semua persoalan sudah dia ketik dan dia cari di dalam bah Google. Maka itu akibatnya anak-anak kita susah diatur. Maka dalam konteks ini, bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai Islami kepada generasi milenial ini. Maka dalam konteks ini, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islami kepada generasi milenial. Pertama adalah tabiat, kedua adalah i'tiada, dan ketiga adalah ta'lima. Tabiat, maka sejak kecil anak kita sudah mempunyai tabiat atau watak. Maka dalam konteks ini orang tua berfungsi sangat penting. Maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladun 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Bayi yang lahir dia suci dan bersih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi anak-anak Majusi, Nasrani atau Yahudi. Maka dalam konteks ini orang tua sangat penting dan sangat strategis. Maka dikatakan Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai manusia, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka dalam hal ini orang tua harus mengarahkan anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak sehingga terbentuk watak. Ajarkan kepada anak bacaan-bacaan, dan ajak anak-anak menghafal Al-Quran. Apalagi dalam suasana Ramadan, maka kewajiban orang tua memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka sehingga terbentuk menjadi watak. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah i'tiada, adalah pembiasaan. Maka sebagai orang tua di rumah, di sekolah, sebagai guru, biasakan anak-anak kita mengucapkan Assalamualaikum. Biasakan anak-anak kita menghafal surah-surah pendek. Biasakan mereka bertutur kata yang baik. Sebab apa? Ada syair yang mengatakan, Al-gharizu al-'adatu iza gharizat syarat tabi'at. Ya. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi watak kepribadian. Kalau dia biasa bangun siang hari, maka siang hari sampai tua. Kalau dia biasa membaca buku, maka insya Allah sampai tua rajin dia membaca buku.
maka biasakan dia bertutur kata yang baik, biasakan dia mencium tangan orang tua, biasakan dia membungkuk di hadapan teman-teman, di hadapan orang-orang yang lebih senior daripadanya. Maka apabila ini sudah kita biasakan, maka insya Allah akan tercipta generasi-generasi milenial yang zurriyatan thayyibah. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah ta'liman, adanya figur keteladanan. Jikalau kita tidak mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, maka paling tidak kita hantarkan dia ke pondok pesantren, kita antarkan dia ke rumah-rumah tahfiz, sebab di sana ada figur keteladanan yang pantas menjadi contoh. Akhlak yang baik biasanya akan muncul manakala dia berada di lingkungan yang baik. Kata-kata bijak mengatakan, orang yang dekat dengan penjual minyak wangi maka akan keciuman wanginya. Jika orang dekat-dekat dengan penjual parang atau tukang puput, maka dia akan keciuman bau arangnya. Maka oleh karena itu, makna yang bisa kita tangkap, berikan pergaulan kepada anak-anak kita, ciptakan lingkungan yang baik sehingga dia menjadi contoh bagi yang lainnya, terutama kita sebagai orang tua menjadi figur teladan bagi anak-anak kita. Kesimpulan dari tausiah kita pada kesempatan ini, marilah kita sebagai orang tua memberikan, memasukkan nilai-nilai Islami, akhlak, karakter yang baik kepada anak-anak kita, sehingga tercipta, lahirlah generasi-generasi milenial yang disebut dengan zurriyatan thayyibatan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.